보고 싶은 생각에 들어간 우리 창에 나는 말을 꺼는데 보내지는 않을래. 느린 한마디보다 조용함이 더 좋아. 기다리고 있지만 매일 이런 건 아냐. 난 재미없어. 게임 같은 건 다 필요 없어. Perjalanan sebuah makanan dimulai jauh sebelum ia menimbulkan sakit perut di perjalanan. Sistem pencernaan manusia adalah jalur kehidupan yang kompleks, membentang dari mulut hingga anus, di mana setiap organ mempunyai perannya sendiri. Di mulut, air liur sudah mulai memecah karbohidrat lewat enzim amilase. Lalu, makanan yang kini disebut bolus menuruni esofagus menuju lambung, sebuah ruang kimia yang diisi asam kuat, asam klorida, dan enzim pepsin yang siap menghancurkan protein. Dari situlah, makanan berubah menjadi kimos, atau bubur asam yang mengalir ke usus halus. Hati mengirimkan empedu untuk melarutkan lemak, dan pankreas menyalurkan enzim untuk memecah karbohidrat dan protein, dan usus halus menyerap hasil akhirnya, itu glukosa, asam amino, dan asam lemak. Semuanya disalurkan ke darah, dibawa ke sel-sel tubuh. Lalu, apa yang tersisa dikirim ke usus besar, tempat air diserap, dan sisa makanan diolah menjadi feses. Kalau tubuh manusia adalah bandara besar, maka sistem pencernaan adalah terminal logistiknya. Setiap molekul makanan harus melewati serangkaian pemeriksaan, pemrosesan, hingga distribusi. Masuk ke dalam level jaringan, lapisan dinding usus terdiri dari 4 lapisan, yaitu mukosa, submukosa, muscularis, dan serosa. Lapisan mukosa adalah panggung utama pencernaan. Disinilah vili dan mikrofili menjulang seperti karpet halus yang memperluas area penyerapan hingga ratusan kali lipat. Di bawahnya ada submukosa yang menyimpan pembuluh darah, saraf, dan jaringan ikat yang memberi nutrisi serta komunikasi ke seluruh dinding usus. Lalu, muscularis externa, yaitu lapisan otot polos yang bekerja otomatis menciptakan gerakan peristaltik, mendorong makanan perlahan seperti gelombang laut yang mengantarkan kapal. Semua lapisan ini bersinergi dikendalikan oleh sistem saraf enternik yang sering disebut otak kedua. Ia tidak perlu menunggu perintah otak. Cukup dengan sinyal lokal, ia tahu kapan harus berkontraksi, kapan harus diam. Kalau kita menembus satu lapisan yang lebih dalam lagi, kita akan sampai di level seluler, yaitu sel epitel yang melapisi usus halus. Dari gambar ini, kita bisa melihat absorptive enterocytes yang berwarna biru muda, yaitu sel penyerapan utama di filus usus halus, yang berfungsi untuk menyerap glukosa, asam amino, dan lemak dari makanan yang sudah dicerna. Lalu merah muda yaitu goblet cells, yang menghasilkan lendir atau mukus yang melapisi permukaan usus. Lendir ini melindungi jaringan dari enzim pencernaan dan menjaga agar usus tetap licin. Lalu ada enteroendocrine cells berwarna hijau muda. Dia melepaskan hormon seperti gastrin, sekretin, dan kolesistokinin. Hormon ini mengirim sinyal ke lambung, pankreas, dan hati untuk mengatur sekresi enzim dan empedu. Lalu ada stem cells yang berwarna kuning, yang terletak di dasar krips dan berfungsi mengganti sel-sel epitel yang rusak atau mati. Lalu ada Paneth cells yang berwarna biru tua yang berada di dasar krips juga. Dia menghasilkan zat antibakteri seperti defensin dan lisosim yang menjaga mikrobiota usus tetap seimbang dan mencegah infeksi. Lalu yang terakhir adalah Tuft cells yang berwarna ungu. Dia berperan dalam respon imun dan deteksi zat asing.
Sel ini bisa mengeluarkan sinyal untuk memicu reaksi kekebalan jika ada parasit atau patogen. Namun, di saat seseorang memakan makanan yang terkontaminasi, bakteri seperti E. coli enterotoksigenik bisa menempel di permukaan sel epitel. Ia mengeluarkan racun, meningkatkan kadar CAMP di dalam sel, dan membuka kanal ion klorida. Akibatnya, air dan elektrolit keluar deras ke lumen usus dan menyebabkan diare. Sistem yang biasanya teratur berubah menjadi kacau, dan air yang seharusnya diserap malah tumpah keluar. Traveler's diarrhea merupakan masalah kesehatan yang umum bagi orang yang melakukan perjalanan ke wilayah dengan sanitasi rendah. Sebuah tinjauan sistematis menemukan bahwa risiko harian untuk pelancong dari negara berpenghasilan tinggi hingga 100 hari perjalanan adalah sekitar 20% hingga 56%. Studi lain juga menunjukkan bahwa secara umum, proporsi pelancong yang mengalami diare berkisaran antara 10% hingga 40%. Lalu di sisi pencegahan, probiotik terbukti memiliki efek yang menjanjikan dalam memperkuat barikade mukosa usus dan meningkatkan fungsi penghalang usus. Contohnya, ulasan ini menunjukkan bahwa probiotik mampu meningkatkan ekspresi musin atau lendir pelindung dan memperbaiki fungsi epitel usus sehingga menghambat penetrasi patogen. 없어 아무리 좋아도 널 더